putusan ya. Putusan apapun putusan ini adalah sebagai kami ya disampaikan kepada penuntut umum maupun tim penasihat hukum. Baik yang mulia. Nanti akan tidak dibacakan semua ya terkait dengan dakwaan, tuntutan, pledoi ya, tidak akan dibacakan kembali. Kemudian untuk keterangan saksi tidak akan dibacakan kembali. Gitu ya. Baik yang mulia. Gitu. Baik. Putusan nomor 332/2024 Jakarta Selatan demi pengadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Panca Darmansyah. Identitas lengkap tercantum dalam berita acara persidangan ini. Terdakwa ditahan sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan sekarang. Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukum Amria Pasaribu, Ustaz M. Sitompul, untuk kepastian Anwar Firdaus, Nita Saud, Rahmat Pasulian Siregar, advokat pengacara dan konsultan hukum pada kantor Amria Pasaribu dan Bahkan. Sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2024. Pengadilan negeri tersebut membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya telah mendengar keterangan saksi, ahli, dan terdakwa setelah melakukan transaksi yang dilakukan di persidangan, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum. Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan penasihat hukum yang pada pokoknya telah berikan persidangan sebelumnya, setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya telah putusannya, setelah mendengar tanggapan penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya telah pada pembelaannya, menimbang bahwa terdakwa diajukan persidangan oleh penuntut umum terdakwa dengan dakwaan ke-1 pertama melanggar pasal 340 KUHP atau kedua melanggar pasal 338 KUHP atau ketiga melanggar pasal 76C junto 82 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan perpu pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang atau keempat melanggar pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dan kedua pertama pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga atau kedua pasal 351 ayat 2 KUHP atau ketiga pasal 44 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga. Timbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, penasihat hukum terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat penuntut umum, majelis hakim telah menjatuhkan putusan selah dalam nomor dari berikut mengadili 1. Menyatakan keberatan dari penasihat hukum terdakwa Panca Darmansyah tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 332/2024 Jakarta Selatan nama terdakwa Panca Darmansyah di atas. Menanggikan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa kemudian dakwaannya penuntut umum telah menggunakan saksi atau saksi bukti maksa
2 saksi Dika Kurniawan Badrono, 3 saksi Yakub, 4 saksi Asmaro Dwi Astuti, 5 saksi Agus Dwi Hartoyo, 6 saksi Ahmad Irwan yang dibacakan keterangannya, 7 saksi Dedi Iskandar yang telah dibacakan di persidangan, 8 saksi Mulyadi dibacakan di persidangan, saksi Taufan Firmansyah bahwa sumpah telah keterangannya. Menimbang bahwa penuntut umum telah melakukan ahli Dr. Khairul Huda Bersahak. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai bentuk 1 2 kata mata layar kartil dalam kondisi tepat sampai dengan 4 bulan sandaran. Menimbang bahwa di persidangan membuat berdasar visum kaca hukum. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah pulang dengan keterangannya. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi dan penolong terdakwa akan digunakan untuk membuktikan dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa menurut dalam dakwaan kriminal dakwaan 1 disusun alternatif sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih terdakwa alternatif pertama dan diatur dalam pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah 1 barang siapa, 2 dengan sengaja dan berencana dan sebelum menggunakan nyawa orang lain. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim menimbangkan sebagai berikut. 1. Unsur barang siapa menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merujuk kepada subjek hukum yang dalam perkara ini adalah manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam surat dakwaan. Menimbang bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Panca Darmansyah yang telah ditotokkan identitasnya dalam surat dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku atau secara personal antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan umum dengan orang yang tidak sebagai terdakwa di persidangan. Menimbang bahwa berdasarkan ulasan tersebut di atas majelis hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi. 2. Unsur dengan sengaja dan berencana untuk menghilangkan nyawa orang lain. Menimbang bahwa dalam perkara ketemuan pasal 340 KUHP merupakan beliau di mana dalam tersebut yang dipentingkan adalah ada akibat yang ditimbulkannya. Akibat dari delik sebagaimana disebut dalam ketentuan pasal 340 KUHP adalah adanya korban yang mati akibat perbuatan yang telah delik. Menimbang bahwa delik material khususnya delik pembunuhan terdapat 2 unsur yang penting yaitu ada suatu perbuatan yang menempatkan mati orang hubungan dengan kalau binatang dan kesengajaan bertuju kepada pelaksanaan kematian yang lain itu hubungan dalam alam batinnya. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merencanakan lebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaan itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tapi sebenarnya juga tidak terlalu lama. Yang penting adalah apakah dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir dan sebenarnya yang masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu akan tapi tidak dia pergunakan. Menimbang bahwa dapat diterima mengenai perencanaan lebih dulu memerlukan suatu jangka waktu singkat ataupun panjang untuk pertimbangan secara tenang dan pertimbangan kembali bertenang kuat. Si pelaku atau terdakwa menyakitkan dirinya akan hati dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan untuk kembali rencananya. Menimbang bahwa kesengajaan menyakiti dikendari atau bermaksudkan atau diniatkan terdakwa baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya yaitu dalam perkara ini adalah matinya orang lain. Menimbang bahwa kejadian usia atau kesengajaan adalah bila menghendaki dari mengetahui artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur maka terhadap unsur-unsur yang berupa tindakan-tindakan orang itu harus bila atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut dan terhadap unsur-unsur objektif yang berupa keadaan-keadaan terdakwa cukup mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. Menimbang bahwa kita sudah mendapatkan penjelasan tentang unsur yang
penting usulkan negara pada umumnya hendaknya menjatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan pidana yang dilarang dan berarti dan diketahui atau disakiti akibat dari perbuatan tersebut. Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan yang dihubungkan dengan perbuatan persatuan dapat ditinjau dari dua teori kesengajaan yang berkehendak dan dari pengetahuan. Kedua teori ini mengatakan bahwa kesengajaan dari hubungan keseluruhan dan kesengajaan itu termasuk juga akibatnya dan keadaan-keadaan yang lain. Menimbang bahwa sesungguhnya adanya kesengajaan itu merupakan sifat batin yang dalam terdakwa yang dapat dilihat orang lain dengan mata sadar. Walaupun demikian, untuk jelasnya dapat dianalisa diberikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa. Nah, setiap orang yang melakukan perbuatan sesuatu dengan niat, kehendak atau mati nantinya, oleh kepaksaan atau tekanan dari orang lain dengan kata lain, sikap batin penuh dan sikap lahir atau perilaku keseluruhan merupakan refleksi darinya. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang berkesinambungan, bahwa diketahui terdakwa meningkat dengan saksi Devi Manisa secara siri pada tanggal 29 Agustus 2017 setelah meningkat tinggal di Manggar kemudian tidak kontrakan di Jalan Jati Padang nomor 24 RT 4 09 Kelurahan Jati Padang Kecamatan Menuju Jakarta Selatan atau Jalan Bagi Saudara Gabungan nomor 1A RT 403 Kelurahan Jakarta Jakarta Selatan. Menimbang bahwa dari pernikahan yang saksi Devi Manisa dikaruniai keterangan yaitu Fiona Audrey perempuan berusia 6 tahun, Sofia Kaira perempuan berusia 5 tahun, Aksaka Rasid berusia 2 tahun laki-laki, dan Sekarang Yesu laki-laki berusia 19 bulan. Menimbang bahwa selama perkara terdakwa dengan saksi Devi Manisa terjadi perkara yang pertama mulai tahun 2017, yang kedua tahun 2019, dan yang terakhir 2023. Menimbang bahwa terdakwa bekerja proyek dan bekerja di rumah, membuka jasa secara elektronik sambil mengaku anak-anak sedang tidak bisa, Devi Manisa bekerja sebagai tenaga kerja di apartemen rumah. Pada tanggal 1 Desember 2023, saksi juga Gunawan Haryono yang merupakan adik saksi Devi Manisa menyebut saksi Devi Manisa di tempat kerjanya, kemudian saksi Devi Manisa meminta untuk uang kepada diri dari terdakwa yang selalu dulu. Setelah saksi Devi Manisa berada di rumah orang tuanya, tidak beberapa lama terdakwa datang dengan membawa 4 orang anaknya meminta saksi Devi Manisa untuk pulang. Namun saksi Devi Manisa menolak untuk pulang sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Devi Manisa. Pada malam harinya anak-anak menangis meminta susu tetapi terdakwa tidak memberi susu dan pepes. Akhirnya saksi Devi Manisa memutuskan pulang ke rumah kontrakan bersama terdakwa. Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023, sekira pukul 05.00 WIB, terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Devi Manisa itu setelah melaksanakan sholat subuh. Saksi Devi Manisa tertidur bersandar di tempat tidur, kemudian terdakwa mengambil saksi Devi Manisa dan selanjutnya menyisir rambut saksi Devi Manisa. Namun sisir tersebut menyangkut di rambutnya sehingga membuat saksi Devi Manisa mengucapkan kata-kata umpatan kepada terdakwa. Lalu terdakwa yang kesal dan emosi mendengar kata-kata umpatan tersebut, kemudian terdakwa membenturkan kepala saksi Devi Manisa ke tempat tidur. Selanjutnya saksi Devi Manisa berteriak minta tolong sambil turun dari tempat tidur, namun karena merasa pusing, saksi Devi Manisa terjatuh. Selanjutnya terdakwa mengambil saksi Devi Manisa kembali kemudian membenturkan kepala saksi Devi Manisa kembali ke kamar mandi berkali-kali. Menimbang bahwa saksi juga Gunawan Haryono rumah kontrakan terdakwa sekitar pukul 07.00 WIB untuk menjemput saksi Devi Manisa kemudian mengantarkan kerja. Saksi juga Gunawan Haryono menunggu di motor menunggu saksi Devi Manisa kemudian terdakwa keluar dan menyampaikan kalau saksi Devi Manisa tidak masuk kerja dengan takut dan takut. Saksi juga Gunawan Haryono berusaha mencari saksi Devi Manisa, tapi dilarang oleh terdakwa kami saksi juga Gunawan Haryono memanggil saksi Devi Manisa dan saksi juga Gunawan Haryono menyadari hal itu. Saksi Devi Manisa tiduran di sofa dengan kondisi setengah sadar dengan luka-luka bagian muka bengkak, tangan bagian kanan noat dan ada muka darah. Melihat hal itu saksi juga Gunawan Haryono menangis dan menghubungi orang tua dan mencari tahu rumah Pak RT. Waktu orang pasangan dan Pak RT mengatur polisi selanjutnya dilakukan mediasi antara terdakwa dengan saksi juga Gunawan Haryono dibicarakan berdasar kejadiannya
selanjutnya, saksi dari manusia dibawa ke rumah sakit, memakai mobil tangga dengan kemudian berontakan. Kemudian saksi tinggal penyawa Haryono menjaga anak satu sore karena menjaga itu ke rumah sakit. Setelah pulang dari rumah sakit sekitar pukul 16.00 WIB, saksi tinggal penyawa Haryono pulang. Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 ketika waktu tidur siang, saudara menurut anak-anak yang masuk kamar karena sebelumnya dari ruang tamu. Setelah masuk kamar, kemudian terdakwa membuka satu persatu anaknya dengan jeda sekitar 15 menit, dimulai dari anak yang kecil terlebih dahulu membuka tangan dan berurutan sampai terakhir anak yang pertama sempat berontak. Kemudian terdakwa menyusun mainan anak-anak disimpan di bawah untuk sepatu mereka. Setelah anak-anak tidak bernapas, terdakwa mengambil pisau. Dan hari kedua memotong kaki tangan, dan hari ketiga menusuk-nusuk paku di bagian perut dan mengeluarkan darah serta badan terasa lemas. Menimbang bahwa saksi Dika Kurniawan Haryono mendapatkan telepon dari saksi Dedi Manisa jika ada laporan warga ada tercium bau. Kemudian saksi Dika Kurniawan Haryono datang ke rumah kontrakan siang hari tersebut. Saksi Dika Kurniawan Haryono menghubungi saksi Yakub selaku ketua RT, saksi Asharof Dwi Astuti pemilik rumah kontrakan datang ke rumah untuk membuka pintu selama semua dalam kondisi berantakan sampai ada darah. Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 pukul 15.00 WIB, saat saksi Agus Budi Hartono sedang melaksanakan tugas, menghubungi saksi Yakub yang mengatakan ada mayat di rumah terdakwa. Saksi Agus Budi Hartono mencoba masuk rumah bersama dengan saksi Yakub, saksi Taufan Firmansyah, saksi Dika Kurniawan Haryono. Dan pada saat masuk ke dalam rumah, saksi Agus Budi Hartono melihat kamar-kamar tersebut dalam keadaan gelap. Dan kemudian terdakwa terlilit dalam kamar mandi yang terpakaian dengan kondisi tersadarkan diri dan ada luka di pergelangan tangan bekas sayatan senjata tajam. Setelah melihat kondisi terdakwa, kemudian saksi Agus Budi Hartono mencari sumber bau yang sedap dengan cari handphone, dan kemudian saksi Agus Budi Hartono melihat 4 orang anak sudah dalam keadaan membusuk dengan kondisi berjejer dan tersatu dengan kondisi kamar gelap. Kemudian saksi Agus Budi Hartono langsung menghubungi Reskrim Polsek Jakarta untuk memberitahukan keadaan setelah minta bantuan kedatangan ambulans. Menimbang bahwa hasil visum yang tertentu atas nama Bruna Audrey yang didanai oleh Dr. Asriam Pradeda SPMM dan Dr. Farah Kekalo SPMM, Dr. Spesialis Forensik dan Mediko Legal di Rumah Sakit Bayangkara, Mabes Polri, juga kesimpulan dilakukan pemeriksaan dengan perempuan berusia 6 tahun dalam kondisi pembusukan lanjut. Pada waktu saya ditemukan gambaran kekerasan kumpul pada rangkaian dari bibir komunikasi dengan pemeriksaan histopatologi forensik. Selanjutnya ditemukan organ-organ tubuh Bruna dengan rangkaian pembusukan dan gambaran menggunakan palu, dan juga dikonfirmasi dengan pemeriksaan histopatologi forensik. Sebab mati anak ini adalah kekerasan kumpul pada daerah rahang dan bibir yang menyumbat aliran lepas sehingga mati lemas. Hasil pemeriksaan toksikologi juga ditemukan zat pestisida, alkohol, arsen, cyanida, bahan kimia, dan obat-obat berbahaya. Pemeriksaan kematian bersama dengan hari sebelum pemeriksaan luar. Menimbang bahwa pemeriksaan visum yang tertentu atas nama Sofia yang ditandatangani oleh Dr. Arif Abiono SPMM dan Dr. Asri Pradeda SPMM, Dr. Spesialis Forensik dan Mediko Legal di Rumah Sakit Bayangkara tidak tertutup Mabes Polri tanggal 20 Februari 2024 menunjukkan juga kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan dan jenazah perempuan berusia 4 tahun dalam kondisi membusuk lanjut, dan pada pemeriksaan ditemukan adanya lemak-lemak pada bibir dan gigi yang juga kekerasan kumpul. Selanjutnya ditemukan organ-organ tubuh melunak dengan keadaan dan gambaran menggunakan palu, dan juga dikonfirmasi dengan pemeriksaan histopatologi forensik. Sebab kematian anak adalah kekerasan kumpul pada daerah bibir yang menyumbat saluran nafas hingga mati lemas. Hasil pemeriksaan toksikologi tidak ditemukan zat pestisida, alkohol, arsen, cyanida, bahan kimia, dan obat-obat berbahaya. Sekiranya kematian 3 sampai 5 hari sebelum dilakukan pemeriksaan awal. Bukan bahwa visum ada tentu atas nama Hasyah dan oleh Dr. Afian Kusmawati SPMM dan Dr. Farah Kekalo SPMM, Dr. Spesialis
5 tahun dalam kondisi membusuk. Lanjut pada penyelesaian ditemukan adanya empat pada dada hidung dan bibir akibat kekerasan tubuh. Lalu ditemukan luka-luka tubuh membusuk dan sebagian mengalami perbendungan. Dan ditemukan kelainan bermata pada organ dalam lainnya, baik dalam kasat mata maupun mikroskopis. Mati akibat kekerasan tubuh pada dada mulut yang mengibat masuknya udara ke saluran nafas yang menyebabkan mati lemas. Memang bahwa usul kata betul atas nama Aska dan mengibat Dr. Asmiani Dr. Kusnawati SPM dan Dr. Fawati Kalau SPM, Dr. Spesialis Forensik dan Mikrobiologi asal dari negara tersebut. Dengan hasil kesimpulan terdapat masalah lagi berusia 2 hingga 5 tahun dalam keadaan kondisi membusuk. Lanjut pada pemeriksaan ditemukan yang lemah pada dada hidung dan bibir akibat kekerasan tubuh. Selanjutnya ditemukan organ tubuh membusuk dan sebagian mengalami perbendungan. Tidak ditemukan kelainan bermakna pada organ dalam lainnya, sehingga secara mengisah kecepatan atau mikroskopis mati akibat kekerasan tubuh pada dada mulut yang mengibat masuknya udara saluran nafas sehingga menyebabkan mati lemas. Menimbang bahwa kata-kata yang membentuk emosi adalah bahasa binatang dan ungkapan yang semua berbentuk seperti manusia dan mempunyai apapun dalam hewan dan ada kakinya yang bikin selalu membawa nama takdir karena sudah telah dengan drama-drama dan perbuatan kasih dari Indonesia. Menimbang bahwa menurut bapak ahli Dr. Saya sudah disarankan berbadan pasal 38 dan pasal 30 yaitu pasal 30 pembelaan yang itu tidak 2 tahun. Untuk pasal 30 ada pembelaan baru dengan segala waktu itu atau pembelaan yang lebih. Polisi turut kesan misalnya anak dari sasaran dari perbuatan terbaru dengan istrinya tidaklah dibenarkan bersama hukum tidak menjadi ukuran bisa menghapuskan perbuatannya karena seharusnya anak-anak itu dilindungi bukan yang dibunuh. Menimbang bahwa berdasarkan orang di atas majelis hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan direncanakan untuk didorong dengan nyawa pada melakukan penulis. Menimbang bahwa dalam dakwaan produk pemeriksaan sangat kuatif maka sebagai majelis hakim mempergunakan dakwaan kedua. Oleh karena dakwaan kedua disusun secara kuatif maka dengan baru pasal 19 majelis hakim memilih masuk dakwaan pertama dan dalam pasal 41 ayat Undang-Undang 5/23 tahun 2005 penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan sudah adalah setiap orang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Menimbang bahwa dalam unsur tersebut bisa mempertimbangkan sebagai berikut. Unsur setiap orang menimbang bahwa karena barang siapa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur pertama dalam dakwaan 1 telah dinyatakan terbukti di mana unsur setiap orang dalam dakwaan kedua adalah sama dengan unsur barang siapa dalam dakwaan 1 maka dengan bersihkan yang putusan maka unsur peraturan cukup diambil alih sehingga unsur peraturan itu tidak terbukti. 2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam bentuk rumah tangga. Menimbang bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah perbuatan dan keseluruhan terutama perempuan yang berakibat kegunaan kesengsaraan atau kehidupan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau pemanasan kemerdekaan secara manapun dalam bentuk rumah tangga. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang berjalan dapat dengan sanksi jadi manusia secara fisik pada tanggal 29 Agustus 2017 telah menikah hingga berkembang kemudian tidak keterangan bulan 1 Padang atau dalam kebagusan Jakarta Selatan. Menimbang bahwa pernikahan dengan sanksi jadi manusia kalau melakukan anak yaitu Fiona Audrey perempuan berusia 6 tahun, Sofia Kairan perempuan berusia 5 tahun, Ansaka Asik laki-laki berusia 2 tahun dan Askara Kunjung laki-laki berusia 11 bulan. Menimbang bahwa selama perkawinan terdapat dengan saksi jadi manusia menjadi pertengkaran pertama mulai tahun 2017 dan akhir tahun 2019 dan terakhir tahun 2023. Menimbang bahwa terdakwa bekerja menulis dan bekerja di rumah menggunakan kesehatan unik sambil mengasuh anak-anak sedang menjadi manusia bekerja sebagai penang resmi di apartemen rumah pada tanggal 1 Desember 2023. Masih bicara Sinawan Hadiono yang merupakan saksi jadi manusia menjemput saksi jadi manusia di tempat kerjanya sebagai saksi jadi manusia meminta perbuatan selalu menyerahkan diri dari keluarga terdakwa yang selalu memburu. Setelah saksi jadi manusia berada di rumah tuanya dan berapa lama datang
Minimal bahwa dari 1 tanggal 2 Desember 2023 yang berkeluarga dengan non-politik dalam melakukan kekerasan terhadap kasus Peggy Manisha yaitu sama-sama tersebut saksi Peggy Manisha tertidur sadar beberapa kali kemudian berbohong hampir saksi Peggy Manisha lalu kondisi karena saksi Peggy Manisha dalam kondisi yang tidak berhasil saksi Peggy Manisha terhadap apa terdakwa kalau berdasarkan itu mungkin kata-kata orang tersebut kemudian mereka menunjukkan orang saksi Peggy Manisha tertidur dan selanjutnya saksi Peggy Manisha berbeda atau mengambil kasus dari masa terjadi mendapat mengambil saksi dari masa kembali untuk menentukan kepala saksi dari masa kembali juga sama kembali bersama kali. Imbang bahwa saksi tidak bersama Haryono melakukan terdakwa dan bertolak bersama WB untuk menjemput saksi dari masa kemudian mengantarkan kerja. Saat itu saksi juga menolak dan menunggu kenapa menunggu saksi dari masa kemudian dapat keluar dan menyampaikan bahwa saksi dari masa tidak mau bekerja dengan satu dan melakukan saksi tiga penyamaan Haryono berusaha melihat saksi dari masa tapi dilarang dapat saksi tiga penyamaan Haryono memanggil saksi dari masa dan saksi tiga penyamaan Haryono melihat daripada itu saksi dari masa kemudian bersama dengan kondisi setengah sadar dan beberapa bagian tangan bagian menguat dan mengajarkan. Dia kali itu saksi tiga penyamaan Haryono menangis dan menghubungi orang tua dan membawa ke rumah RT. Aturan kuasa sampai dengan Pak RT polisi sambil melakukan mediasi antara terdakwa dengan saksi tiga penyamaan Haryono yang bicarakan berdasarkan kejadian kuasa tentang katanya saksi Peggy Manisha tersebut. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Peggy Manisha dibawa ke rumah sakit mengaku mobil ambil dengan ambulans menggunakan saksi tiga penyamaan Haryono menjaga nama saksi dan setelah dari rumah sakit beberapa pulang saksi tiga penyamaan Haryono. Menimbang bahwa misalnya ada hukum atas nama Peggy Manisha yang dikatakan oleh Dr. Yola dan Dr. dibuat kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang perempuan umur 27 tahun bisa dicicilan didapatkan utama pada jari kanan dan terdapat pengobatan pada tulang atas sebelah mata didapatkan pengumpulan darah antara perut kepala dan tulang perempuan di sebelah bagian kanan kepala. Timbang dalam pendapat ahli Dr. Heru dari SMA menyampaikan kepada rumah tangga jika ada masalah rumah tangga ada yang terbuka berpakaian tidak ada kebutuhan komunikasi berkeluar jadi namun motifnya adalah rapat dalam satu rumah tangga atau satu keluarga. Timbang berdasarkan oleh data Saudara terhadap bahwa khusus melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga telah terpenuhi. Menimbang bahwa antara semua unsur dari pasal 340 KUHP dan pasal 441 Undang-Undang 5 tentang penghapusan pasal rumah tangga telah terpenuhi, maka terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara menunjukkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dakwaan dalam 1 pasal pertama dan dakwaan kedua dalam pertama. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pembelaan penasihat hukum terdakwa berdasarkan untuk ditolak. Menimbang dalam persidangan mendesak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alas penggunaan dan atau sama, maka dapat menegakkan atas segala perbuatannya. Menimbang bahwa saat terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan menjadi pidana. Menimbang bahwa barang bukti berusaha juga bersama-sama melakukan dalam usaha sampai dengan kemudian tidak ada terjadi langsung ditolak juga ya. Menimbang bahwa majelis sependapat dengan tuntutan dari sekolah penuntut umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yang sangat di luar rasa kemanusiaan membunuh 4 anak kandungnya sendiri dan melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya sendiri dengan dan sadar dan direncanakan. Menimbang bahwa menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu pertimbangan lebih dahulu keadaan memberatkan terdakwa. Keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mencerminkan seorang ayah dan suami yang baik. Perbuatan terdakwa sangat tercela dan bertentangan dengan hukum serta melukai rasa keadilan dan kemanusiaan kepada korban maupun rasa keadilan masyarakat. Keadaan yang menyenangkan tidak ada. Menimbang bahwa keputusan pidana tersebut pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dan seimbang dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa jatuh pidana mati, maka
hukum atau pidana sabda yang bersangkutan mengadili satu menyatakan terdakwa pasal dan fakta di atas suara dalam tindak bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga kedua dan dakwaan satu laporan pertama dan dakwaan kedua alternatif pertama. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pasal dan fakta mengancam dengan pidana mati. Tiga, menetapkan terdakwa tertahan, menetapkan barang bukti berupa satu buah kacamata dan dalam kesempatan sampai dengan 4 buah sandal anak dimusnahkan. 5 membebankan dia perkara kepada negara. Dengan diputuskan dalam musyawarah masyarakat pengadilan tidak bersalah pada 9 September 2024 peristiwa Muhammad bin Abdul SMA dari ketentuan RUU Keluarga dan Statuto Bersekolah Pesantren masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang umum pada kesempatan tanggal 7 September 2024 dengan ini para hakim anggota tersebut dibantu oleh Mayat Sama Pangkat dari pada peradilan selatan saya diatur oleh Andi Jaya dan Islam untuk dapat dari penasihat hukum. Itu putusan terhadap perkara saudara. Terhadap putusan ini, saudara punya hak menerima, pikir-pikir selama 7 hari atau menyatakan banding. Silakan ke penasihat hukum. Jadi sini. Ya, pikir-pikir dulu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah memberikan putusan kepada Saudara Panca Darmansyah, dan untuk jawabannya adalah sesuai diskusi tadi dengan Saudara Panca Darmansyah, memang perbuatannya salah dan sangat tidak manusiawi. Untuk keadilan kita sebagai penasihat hukum yang seadil-adilnya kita nyatakan banding Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Kami menyatakan sikap untuk pikir-pikir. Baik, dengan selesainya baca putusan ini maka pemeriksaan perkara bersama dalam fakta dan selesai dan sidang ditutup.